Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah.
لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لنا والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحابني ومن أحابني كان معي في الجنة، atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah adalah ucapan yang terbaik ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Begitu banyak Allah telah memberikan nikmat pada kita, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita ini, niscaya kita tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah itu. Hari ini kembali minimal lisan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana kita rasakan Allah begitu banyak memberikan nikmat pada kita, terutama ketetapan nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan salat Jumat yang telah difardukan Allah ini. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, juga kita umatnya yang insya Allah tetap konsisten dan komitmen dalam penegakan dinullah al-Islam di muka bumi ini sampai Allah panggil kita semuanya. Hadirin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang merupakan sebuah hasil ibadah kita kepada Allah saja, ibadah yang wadih, jelas dan sahih. Maka siapa saja di antara kita yang ibadahnya wadih dan sahih, jelas dan benar, maka pasti Allah akan tetapkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mulai dari kita beribadah kepada Allah secara wadih dan sahih tadi, setelah kita mentaati seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, sudah kita lakukan dengan ikhlas. Insya Allah kita semuanya dijadikan Allah setelah salat Jumat ini. Allah jadikan kita semua jadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, begitu gegap gempita kehidupan kita di dunia ini, manakala kita kehilangan dalam satu arah untuk memberikan atau mencontoh dari seorang yang sangat mulia, Rasulullah Muhammad SAW, maka kehidupan kita akan sia-sia. Allah sudah memberikan pada kita, memaparkan kita bahwa sungguh pada diri Rasulullah itu, laqad kana lakum, bagi dia itu, lakum buat kalian itu uswatun hasanah. Ada satu contoh yang luar biasa, contoh yang tidak pernah ada cacat celahnya, kesempurnaan contoh dalam kehidupan manusia. Ini kita bisa ambil saudara-saudara, kalau kita yang Allah sebutkan liman kana yarjullah, siapa saja yang punya kemauan ingin bertemu kepada Allah wal yaumal akhir, dan yakin betul akan bertemu di hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan orang itu pasti akan melakukan zikir-zikir, mengingatkan yang banyak kepada Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun kita, ketika kita melaksanakan
sunnah yang paling utama yang dilakukan oleh Rasul, dan ini sunnah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Qiyamul lail, salat tahajud. Maka disitulah syafatul uzma, syafaat yang paling agung yang Rasul sengaja keluarkan kepada kita umatnya ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan salat tahajud. Salat tahajud itu Allah sebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bertahajud itu Allah katakan maqaman mahmuda, pada tempat yang sangat terpuji. Siapa itu? Rasulullah, tempat yang terpuji itu. Satu-satunya makhluk yang diakui oleh Al-Quran, bahkan seluruh ahli-ahli sejarah, bahkan maqaman mahmuda, bahwa tempat yang paling mulia adalah milik Rasul. Nah, kita saudara-saudara yang di zaman kiwari seperti sekarang ini, ketika kita inginkan atau kita ingin dijadikan sebagai temannya Rasulullah SAW, maka syafaat yang paling utama sebetulnya Rasulullah tadi adalah diberikan pada orang-orang yang tahajud setiap malam. Jadi cara kita mendapatkan dari syafaat Rasulullah SAW adalah tahajud. Itu syafaat Rasul, syafaat yang paling agung. Dan kita bayangkan saudara, atsar dari sholat tahajud itu akan kita lakukan, lihat perlakuan kita, akhlak kita, budi pekerti kita, tutur bahasa kita, seluruhnya terpancar dalam setelah kita sholat tahajud itu. Makanya Rasul sangat senang pada orang yang bertahajud ini. Dan Allah sudah menyebutkan bahwa orang tahajud ini tempat dalam maqam mahmud, tempat yang paling mulia di sisi Allah. Saudara-saudara, umur kita ini sudah terhitung tidak lama lagi. Bukan menghitung para pensiunan, bukan. Tapi kehidupan di dunia ini adalah kita sangat singkat. Bukan masalah pensiunan, bukan masalah apa. Tapi ketika modal kita tekor, atau kita dengan leha-leha sia-sia saja kehidupan kita setiap hari, bahkan setiap malam kita tidak pernah bangun atau sholat tahajud, adalah kehidupan yang sia-sia. Sangat sia-sia. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan pada para orang tua, tidak. Kita semuanya. Karena kita hidupnya adalah singkat. Kita melakukan sholat tahajud dengan cara bagus. Bahkan para peneliti mengatakan sholat tahajud adalah sholat yang paling luar biasa. Dan ingat saudara, ini sholat tahajud ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul dalam kondisi apapun. Anda bisa membaca membukanya. Rasul tidak pernah meninggalkan tahajud. Ini yang harus kita. Jadi kalau kita menggunakan syafaat dari Rasulullah SAW, lakukan tahajud, itu yang paling utama. Nanti malam kita bangun, mandi malam. Dr. Futaki dari Jepang mengatakan bahwa kenapa Rasul sehat, karena Rasul sering tahajud. Bukan tahajudnya, kalau dilihat, kalau dibuka, ternyata Nabi itu kalau tahajud pasti mandi malam. Kesehatan seseorang itu dari mandi malam diteliti oleh Dr. Futaki ini, bahwa air itu pada waktu maghrib sampai jam 12 malam itu mengandung sesuatu yang sangat merusak tulang. Dan di atas jam 12 malam sampai azan subuh, air itu berubah sangat memperkuat tulang, menyegarkan, menguatkan, menyehatkan. Makanya orang-orang tua kita dulu di kampung itu, kenapa mereka sehat umurnya sampai luar biasa tenaga kuat? Karena mereka subuh sudah mandi. Kalau kita mandi pulang kerja pada maghrib dan rematik adanya di ba'da maghrib, rapuh kita. Kita tidak menurut tentang penelitian dari Rasul saya karena tahajud. Rasul pasti mandi malam. Kalau tahajud pasti mandi malam. Pastikan. Rasul sehat. Ini saudara. Bahkan di ayat lain disebutkan bahwa orang-orang yang bertahajud dalam surat 32 misalnya ayat 16. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Sungguh lambung perut mereka itu jauh dari tempat tidurnya di malam hari. Artinya tahajud. Artinya tahajud. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yang kedua mereka itu yad'una rabbah, mereka menyeru pada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan harap-harap cemas. Kapan doanya itu? Menjelang waktu subuh. Maka betapa dahsyat saudara
Rasul kalau memberikan pada kita syafaat yang luar biasa, syafaatul uzma ini yang paling utama adalah orang yang tahajud. Kenapa? Begitu bangun tahajud, dia menjelang waktu subuh berdoa. Dan doa yang paling dikabulkan oleh Allah adalah doa menjelang waktu subuh. Di sini, di rumah Anda, doa menjelang waktu subuh adalah doa yang paling dikabulkan oleh Allah. Ya tadi Allah menjelaskan. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahurnya mereka beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini apa? Doa menjelang waktu subuh. Sahur adalah sebelum subuh. Yang ketiga yang disebutkan ini adalah bagaimana Allah memberitahukan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki apa saja yang Allah berikan pada kalian jangan lupa infak, sedekahkan di jalan Allah. Apalagi di masjid kita sedang membangun seperti ini, kenapa kita tidak punya pikiran bahwa sebagian sedikit atau besar atau sebagian besar rezeki kita masuk ke dalam infak sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki apa saja yang Allah berikan kepada kalian jangan lupa infak sedekah. Ya hadis saudara. Makanya pantas ketika Rasul memberikan syafaatul uzma pada kita umatnya ini adalah orang yang pertama tahajud. Saudara-saudara, yang lainnya pun Rasulullah berikan syafaat pada yang lainnya. Siapa saja yang melakukan apa yang dilakukan adalah yang Rasul lakukan itu dalam skala umum. Secara umum yang saya beritahukan pada Anda saudara-saudara, ketika Anda tidak mencela makanan, karena Nabi selama hidupnya tidak pernah menghina makanan. Nabi tidak pernah menghina makanan selama hidupnya. Sekalipun Nabi tidak pernah menghina makanan yang dikirimkan pada beliau, tidak pernah. Kalau kita dikit-dikit mencela, yang nggak enak lah, yang inilah. Tapi Nabi sekalipun dalam hidupnya tidak pernah mencela makanan. Coba kita perubah kehidupan yang mulia ini, yang mudah ini, kita berhenti untuk mencela makanan. Siapapun makan yang berikan kepada kita, apalagi istri kita yang memasak. Nabi tidak pernah mencela makanan. Nah, orang melakukan ini semuanya, maka dialah pantas dalam mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Berikutnya saudara-saudara, orang melakukan syafaat itu bukan orang-orang beriman saja, bahkan orang pendosa pun ketika dia bertobat kepada Allah, maka Nabi juga mengajukan berdoa kepada Allah, minta syafaatnya kepada Allah untuk orang-orang yang berdosa itu untuk diampuni dan dimasukkan ke dalam syurga. Makanya ketika ditawarkan oleh Jibril, maunya apa ya sebelum engkau wafat? Ini syafaat buat engkau? Tidak. Tapi begitu Nabi dia begitu mengajukan pada Jibril, pada Allah ajukan, bahwa makanya Nabi sangat menyayangi umatnya ini. Umat Islam saudara. Sekarang 2 miliar umat Islam di dunia ini. Ketika dia mengenal Rasulnya, membaca cerita-cerita kisah-kisahnya, dan bersolawat pada Rasul setiap hari Jumat dan baca setiap saat, bahkan setiap saat, bukan hari Jumat saja, maka Rasul memberikan pada itu. Orang yang sudah pergi ke Madinah, ke makam Nabi, sampaikan, ucapkan salam kepada beliau, maka beliau akan menjawab salam itu. Luar biasa. Dan orang-orang yang pergi umroh ke sana, pergi haji ke sana, yang pergi umroh, kemudian ke Madinah, karena umroh haji adanya di Mekah. Ketika ada di Madinah, tetangga kita mengatakan salam ya buat bagian Nabi. Itu amanah yang luar biasa, sampaikan salam kepada Nabi. Bukan main-main. Bukan hanya omongan biasa lip service, salam ya buat Nabi. Enggak. Serius, salam buat Rasul. Ketika tetangga Anda menitipkan salam buat Rasul, sampaikan salam itu di depan Nabi. Maka Nabi akan menjawab, itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jadi banyak saudara-saudara. Orang yang pendosa pun. Nah, ketika Rasul meminta seperti itu, saudara-saudara, maka Nabi teringat. Begitu mau wafat tadi Nabi, sampai berlinang air mata mengatakan, umatku. Tidak ada saudara-saudara seorang manusia model seperti itu, yang waktu-waktu kematian mengingatkan pada bagaimana perlakuan umatnya di dunia ini, yang akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Nabi menampung semua seperti itu, maka beliau akan berdoa pada Allah, memberikan syafaat pada orang-orang pendosa tadi, siapapun dia itu. Dia sebutkan ummati ketika dia sudah bertobat kepada Allah. Hadirin, jadi syafaat ini kita mintakan pada Rasulullah Muhammad SAW. Setiap saat kita mintakan. Dan saya beritahukan kepada Anda, syafaatul uzma yang paling agung itu akan diberikan Rasul pada kita
ketika kita mampu mendawamkan, melakukan terus-menerus sholat tahajud yang dari setiap malam. Mudah-mudahan saudara, Salatul Uzma ini akan Rasul usulkan untuk kita semua, dan Allah akan menerima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa li walidayya wa likum wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله ولكم الصلاة